Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan sebelumnya, masih di dalam pembahasan konsep usul fiqh. Hari ini kita akan membahas tentang maudhu' ilmi usul fiqh. Kita mulai bahwa maudhu' ilmi usul fiqh itu ada tiga. Ruang lingkupnya, cakupannya, tema yang dibahas dalamnya itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah al-adillah asy-syar'iyyah, dalil-dalil syara'. Nah, dalil syara' ini ada dua. Ada yang muttafaq alaih, ada yang ghair muttafaq atau mukhtalaf. Ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Artinya dalam menentukan hukum pasti melihat kepada dalil-dalil syarat yang ada. Nah, dalil syarat itu apa saja? Yang sepakat, artinya mayoritas ulama, hampir semua ulama ini sepakat ada empat. Yang pertama adalah Alkitab atau Al-Quran. Jadi sumber hukumnya itu selalu dari Al-Quran. Yang kedua apa? Sunnah Rasul. Kemudian ada ijma atau kesepakatan atau konsensus ya dari ulama. Terus yang terakhir adalah qiyas. Nah, empat hal ini yang disepakati oleh ulama. Namun ada beberapa sumber hukum yang tidak semua ulama sepakat untuk menggunakannya. Nah, ini yang disebut dengan adillah mukhtalaf fiha. Apa saja? Ada yang pertama masalih mursalah atau maslahah mursalah, ada urf, ada syar'u man qablana, ada istihsan, ada qaulus sahabi, ada istishab, sama ada saddud dzari'ah. Seperti istihsan contohnya. Istihsan ini kalau mazhab Syafi'i tidak menggunakan istihsan. Artinya beliau, para ulama atau Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya tidak menganggap istihsan sebagai sumber hukum, lebih memilih kepada qiyas dan yang lainnya. Tetapi mazhab Hanafi istihsan ini digunakan. Nah, karena tidak ada kesepakatan ini maka disebut dengan mukhtalaf. Kita lanjutkan. Apa yang dibahas sebenarnya? Jadi di dalam sumber hukum tadi itu yang dicari adalah maksudnya, terus kehujahannya, terus sumber hukumnya atau syarat istidlalnya, di situ yang dicari. Sehingga mungkin saja pada akhirnya muncul pertentangan antar hukum tadi, antar sumber hukum tadi. Misalnya sumber hukum yang satu mengatakan boleh, ternyata sumber hukum yang satunya mengatakan tidak boleh. Kita akan sering menemukan itu. Kita lihat saja contoh perbedaan pendapat antara ulama. Contoh misalnya yang paling sering dan sudah lama sekali, kunut misalnya. Ada yang mengatakan kunut tidak perlu ketika subuh, ada yang mengatakan kunut saja ketika subuh. Kenapa muncul perbedaan ini? Karena sumber hukumnya, cara istidlalnya ini tidak sama. Sumber hukum yang mana yang digunakan, ini yang tidak sama. Nah, karena ada ketidaksamaan ini, artinya potensi untuk tidak sama ini besar, maka harus ada sikap di situ. Bagaimana kita menghadapi perbedaan sumber hukum itu. Nah, materi pertentangan tadi, pertentangan sumber hukum itu nanti akan kita bahas di kelas 12. Itu tentang ta'arudul adillah, perbedaan atau pertentangan dalil. Ada kalanya, sebagai gambaran sederhana, ada kalanya ketika ada perbedaan dalil atau pertentangan dalil, itu yang pertama pilihannya adalah an-najma' bainal adillah al-muta'aridah. Ini di sini imma an-najma' bainal adillah al-muta'aridah. Jadi
kita gabungkan. Jadi kalau mungkin untuk digabungkan dua hal itu, dicari titik temunya, maka silakan digabungkan. Namun ketika tidak ditemukan itu, maka boleh jadi yang satu itu menghapus yang lain. Au yakunu ihdahuma nasikhan bil akhar. Au yakuna ahaduhuma nasikhan bil akhar. Au nurajjih ahaduhuma 'ala al-akhar, atau kita menangkan salah satu dari keduanya. Jadi bisa najma, bisa nasikh mansukh, bisa tarjih, atau bisa juga dengan natawaqqaf 'anil amal bi ahadid dalilain wa nakhtar akhar. Jadi kita berhenti atau memilih salah satu atau memilih yang lain lah. Seperti itu. Ini nanti akan kita bahas lebih detail ketika kelas 12. Untuk saat ini sekedar tahu bahwa sumber hukum Islam itu ada yang muttafaq, ada yang ghair muttafaq. Nah, terutama yang ghair muttafaq ini justru potensi untuk terjadinya perbedaan pendapat itu besar. Karena mungkin ada ta'arudul adillah, ada perbedaan dalil di situ. Baik. Kita lanjutkan. Itu yang pertama tadi adalah adillah asy-syar'iyyah. Nah, yang kedua ada al-ahkam asy-syar'iyyah al-kulliyah. Ada hukum syarak kulli. Apa yang dibahas dalamnya? Yang dibahas yang pertama ada al-hakim. Siapa al-hakim itu? Alladzi hakama hadhil ahkam wa huwa Allah Ta'ala. Yang dibahas adalah tentang hakim atau Allah. Terus ada al-mahkum alaih. Mahkum alaih itu yang dikenai hukum. Siapa? Mukallaf. Artinya orangnya. Ada al-mahkum fih. Mahkum fih itu objeknya, objek hukumnya. Artinya fi'lul mukallaf, perbuatan dari orangnya. Yang keempat adalah al-ahkam asy-syar'iyyah, itu hukumnya. Hukum syara itu ada dua, ada taklifi, ada wad'i. Taklifi itu wajib, mandub, mubah, makruh, haram. Sedangkan wad'i itu ada as-sabab, asyarat, mani', rukhsah, azimah, sihah, butlan, ada i'adah, qadha. Nah, ini juga akan kita bahas di kelas 12. Usul fiqh itu membahas tentang ahkam syar'iyyah. Ketika bicara hukum, tidak serta-merta kita hanya bicara halal haramnya, tapi kita bicara juga siapa yang menentukan hukum itu, yaitu Allah. Terus siapa yang dikenai hukumnya? Apa yang dikenai hukum? Perbuatan. Hukumnya apa? Jadi kalau ada ayat yang berbunyi wa aqimus shalah, siapa yang bilang wa aqimus shalah? Siapa yang mewajibkan sholat? Yang mewajibkan adalah Allah, itu hakim. Mahkum alaihnya siapa? Mahkum alaihnya berarti orang-orang Islam, orang-orang yang beragama Islam. Mahkum fihnya apa? Sholatnya. Hukumnya apa? Wajib tadi. Nah, oke. Ini nanti akan dibahas lebih detail di kelas 12. Kemudian yang ketiga, turuq istifadatil ahkam asy-syar'iyyah, metode penentuan hukum syara. Yang dibahas di sini adalah ada ijtihad, ada taklid. Ijtihad itu adalah upaya untuk menghasilkan atau mengeluarkan hukum mengenai suatu perkara. Nah, siapa yang bisa berijtihad? Seperti saya sampaikan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, mujtahid itu ada syarat-syaratnya. Tidak semua orang bisa menjadi mujtahid. Yang tidak bisa berijtihad, maka dia masuk kategori selanjutnya, yaitu taklid. Dia mengikuti saja, muqallid. Ini lagi-lagi akan dibahas di kelas 12. Nah, jadi cakupan dari usul fiqh itu adalah tentang dalil syaratnya, kemudian hukum syaratnya, kemudian metode penentuan atau pengambilan hukum syarat itu. Jadi cakupan dari ilmu usul fiqh adalah ini. Masih ingat kan bahwa usul fiqh itu adalah bagaimana menentukan sebuah hukum sehingga menjadi fikih. Fikih itu muncul
kalau sudah ada usul fiqh. Ya, jadi sholat dikatakan wajib, bagaimana kok bisa jadi wajib? Proses penentuan wajibnya itu dipelajari di dalam usul fiqh. Sehingga dalam usul fiqh itu apa yang dipelajari? Dalil syara, hukum syara, sama thariqah atau metode pengambilan hukum tadi. Baik, kita lanjutkan. Ahamiyatu ilmi usulul fiqh wa faidatu. Sebenarnya apa sih pentingnya kita belajar usul fiqh? Apa sih urgensi kita tahu usul fiqh itu? Di awal pertemuan kemarin saya juga menyampaikan bahwa perkembangan zaman ini menuntut adanya perkara-perkara baru yang tidak terjadi di zaman Rasulullah, yang itu juga tentunya tidak ada hukumnya. Maka bagaimana menentukan hukum itu? Ingat, syariah atau syarat itu terbatas hanya pada zaman Rasul. Turunnya Al-Quran itu kan hanya zaman Rasul, sunnah itu zaman Rasul. Nah, zaman setelah itu kan tidak ada lagi, Quran tidak turun lagi sudah. Apakah Al-Quran sudah mencakup semuanya? Al-Quran bukan ensiklopedia di mana dari A sampai Z itu muncul, tetapi Al-Quran ini adalah pedoman yang bisa digunakan untuk sebagai bekal menjalani hidup sampai nanti hari kiamat. Ini perlu dipahami dengan baik dan benar, sehingga kalau ada yang mengatakan di Quran nggak ada, tunggu dulu. Di Quran nggak ada itu kalau dijelaskan secara gamblang, secara nyata mungkin tidak ada. Tetapi yang serupa, yang semisal dengan itu kasusnya, itu mungkin juga akan ditemukan. Kalaupun tidak ditemukan, Rasulullah mungkin menjelaskan di dalam sunnahnya. Prosesnya seperti itu. Nah, kalau zaman dulu ada khamar, ya. Tapi zaman dulu tidak ada yang namanya wine, whisky. Itu mungkin sekali zaman Rasulullah belum ada, atau mungkin dengan nama yang berbeda misalnya. Tapi Rasulullah menjelaskannya, Al-Quran menjelaskannya menggunakan kata khamar. Terus bagaimana hukumnya yang sekarang? Atau oplosan? Zaman sekarang nggak ada. Zaman dulu nggak ada, tapi zaman sekarang ada. Bagaimana hukumnya? Nah, ini baru bisa diketahui kalau kita mempelajari usul fiqh, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam mempelajari ilmu usul fiqh itu ada faidah diantaranya. Yang pertama, yang tata'allaqu bil madhi, yang berkaitan dengan masa lampau. Apa? Kita bisa mengetahui kaidah-kaidah yang digunakan oleh para ahli fikih di dalam menentukan hukum. Ma'rifatul qawaid allati i'tamadaha al-fuqaha fi istinbatil ahkam. Ada juga faidah yang berkaitan dengan masa sekarang dan juga masa depan. Apa? Kita bisa mempelajari metode istinbat hukum yang pernah diajarkan oleh ulama-ulama sebelumnya, yang kemudian kita kaitkan, kita sesuaikan dengan kondisi real yang ada saat ini, sehingga dapat menentukan atau dapat memunculkan hukum yang sesuai dengan kondisi yang ada. Bukan membuat-buat hukum, tapi sesuatu yang benar harus dihukumi dengan benar. Ini adalah pentingnya mempelajari tentang usul fikih. Jadi bagaimana kita menentukan hukumnya ganja, bagaimana kita menentukan hukumnya narkotika misalnya, itu zaman Rasul mungkin tidak ada, tapi zaman sekarang ada. Itu bagaimana menentukan hukumnya. Itu yang harus dipelajari dalam usul fikih. Jadi kita mempelajari metode, cara yang digunakan ulama itu bagaimana sih kok bisa muncul hukum itu bagaimana. Kita belajar seperti itu.
Baik, yang terakhir ghayah ilmu usul fiqh wastimdaduhu. Jadi tujuannya sebenarnya dari ilmu usul fiqh itu adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah wal amal biha, mengetahui hukum syara dan mengamalkannya. Kita tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa tahu dasarnya. Sebagai seorang hamba yang baik, seorang muslim yang baik, kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu membaca dan selalu belajar. Kenapa perlu belajar? Untuk kita tahu kenapa kita melakukan itu semua. Jadi harus kita tahu dasarnya. Kita mau berbuat apa, kita tahu dasarnya. Kita mau ngapain, alasannya tahu. Kita bukan sekedar sholat terus sholat saja, tidak. Tapi kita harus tahu kenapa kita sholat. Kita bukan sekedar sholat, kenapa kamu sholat? Ya, saya dari kecil sudah disuruh sholat oleh orang tua. Tidak demikian, tapi kita harus tahu kenapa sholat. Karena sholat diberitakan oleh Allah. Tahu dari mana Allah merintahkan, ada ayatnya, ini ayatnya seperti ini. Loh, kamu tahu dari mana kalau ini wajib? Kalimatnya seperti ini. Ini kalau begini berarti menunjukkan seperti ini. Minimal tahu seperti itu. Itu adalah keharusan bagi seorang muslim, apalagi bagi orang-orang yang mau belajar. Ini tujuan utama sebenarnya dari ilmu usul fiqh. Al-amal atau berbuat sesuatu itu memang harus dibangun dari ilmu yang benar, bukan hanya katanya. Kalau kita berangkat dari katanya, fakta membuktikan bahwa seringkali salah. Katanya kalau begini harus begini, katanya kalau begini harus begini, kalau begitu harus begitu. Ini kemungkinan buruknya, kemungkinan ada hasil yang buruk itu besar. Tetapi kalau didasari pada ilmu yang benar, itu enak. Kita betulkan listrik rumah, instalasi listrik di rumah kita terganggu. Kita punya ilmu yang tentang listrik, kita enak. Oh, ini harus dimatikan dulu saklarnya biar nanti stroke-nya berhenti. Kenapa? Tahu ilmunya. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, oh katanya kalau listrik begini ini harus begini, harus begini. Kalau katanya benar, kalau katanya salah. Nah, ini pentingnya sesuatu itu dibangun dari ilmu yang benar, pengetahuan yang benar. Maka kita harus mengetahui sholat itu kenapa wajib, zakat itu kenapa wajib, dan segala macam. Nah, kemudian para ulama dari ilmu usul fiqh ini sebenarnya tidak hanya begini. Ilmu usul fiqh ini berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain sebenarnya. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Seperti ilmu kalam, ilmu tauhid, itu juga berpengaruh di dalam usul fiqh. Ilmu bahasa itu juga berpengaruh dalam usul fiqh. Jadi tentang Al-Quran misalnya, tafsirnya, itu berpengaruh dalam usul fiqh. Kita tahu asbabun nuzulnya, asbabul wurud hadis, segala macam itu berpengaruh. Sehingga seorang ulama yang ingin menjadi mujtahid ilmu usul fiqh, dia tidak hanya harus hafal hadis, hafal Quran, mengerti fikih, tidak, tapi dia juga harus ngerti ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu bahasa Arabnya. Kenapa? Dari si bahasa itu kita juga harus memahami ketika Al-Quran. Contoh yang kemarin itu fi'il amar misalnya, fi'il al-amru itu yaqtadi al-wujub, al-amar yaqtadi al-wujub. Kata perintah itu menunjukkan wajib. Nah, ini tahu dari mana? Ini tahu dari sisi bahasa. Terus itu untuk siapa wajibnya? Apakah memang untuk satu orang atau banyak orang? Ini sisi bahasa yang dibutuhkan. Maka istimdadnya, jadi di mana sih dari ngambilnya? Penentuannya ini tidak hanya dari satu ilmu, tapi banyak ilmu berkaitan. Sehingga orang yang belajar ilmu usul fiqh, dia juga harus belajar ilmu-ilmu yang lain. Baik, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini.
Silakan dibaca-baca lagi, dipelajari lagi. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya nanti melalui kontak saya. Terima kasih, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.